Video ini adalah video yang kalian cari everybody. Bahwasannya everybody mencari tahu kira-kira algoritma short dengan video panjang itu perbedaannya seperti apa. Sehingga everybody tahu bagaimana caranya supaya dapat viewer dan subscriber yang banyak everybody. Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang perbedaan antara sistem rekomendasi short dan juga video panjang everybody. Jadi pahami video ini sampai tuntas. Jadi kenapa short itu lebih mudah dapat viewer daripada video panjang? Itu pertanyaan yang banyak banget ditanyakan sama everybody di kolom komentar. Bang, kenapa short itu viewernya banyak dan kenapa video panjang viewernya itu susah sekali everybody? Karena ini merupakan sebuah perbedaan pola dari penonton ketika menemukan video Anda dan akhirnya nonton video Anda. Jadi polanya berbeda. Cara nonton penonton di video panjang dan cara nonton penonton di short itu beda everybody. Oke, kita bahas satu persatu. Algoritma video panjang everybody. Jadi penonton sebelum nonton video Anda itu diawali dengan rekomendasi berupa thumbnail everybody ya, melalui beranda YouTube penonton. Sehingga meskipun penonton dapat rekomendasi video Anda, itu belum tentu mereka langsung nonton jadi penonton dan menambah viewer dari video Anda everybody. Jadi video Anda itu masih bertarung merebut hati penonton dengan thumbnail dan juga judul everybody. Dan penonton menemukan thumbnail Anda di rekomendasi beranda mereka everybody ya, atau dari hasil pencarian yang sedang mereka cari di mesin pencarian YouTube dengan ranking posisi berdasarkan otoritas kata kunci everybody. Susah ya? Oke, nanti kita kasih solusinya. Kemudian algoritma short everybody. Penonton menemukan video short Anda dari feed short. Jadi berdasarkan minat mereka everybody ya. Jadi meskipun sebenarnya penonton juga bisa menemukan video short Anda di beranda atau lewat pencarian juga bisa sebenarnya. Tapi mayoritas penonton menemukan video short itu dari feed short. Jadi kenapa ada penontonnya dan mudah? Karena di feed short everybody. Nah, sekarang kita ke solusinya everybody. Bagaimana caranya setelah kita tahu sistem rekomendasi short dan video panjang dan apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama kita bahas optimasi untuk video panjang. Sebenarnya video panjang itu fokusnya seharusnya Anda fokus di ide, judul, dan thumbnail. Dan kita bahas satu persatu. Yang dimaksud ide di sini adalah riset minat penonton. Jadi everybody harus tahu minat penonton itu lagi mengarah kemana. Kemudian everybody juga harus tahu momen sekarang lagi musim apa yang mereka sedang ngomongin. Jadi lihat kalender sekarang lagi musim apa. Itu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi ide yang tepat untuk bikin video. Kemudian ada satu lagi keterkaitan topik yang dibahas channel besar. Yang dimaksud channel besar ini adalah channel yang topiknya sama dengan channel Anda everybody. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti si channel besar. Karena channel besar itu adalah yang membuat trending everybody. Apapun yang mereka bikin itu yang akan jadi tren di topik Anda. Setelah ide ketemu, ide itu harus diaplikasikan berupa judul yang pertama. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal judul video panjang. Yang pertama, judul harus menarik. Dan yang berikutnya, selain judul itu menarik, harus mengandung kata kunci everybody. Dan hal ini juga disampaikan di YouTube. Ketika Anda bikin video dan Anda upload video panjang di YouTube, di fitur judul, di situ ada keterangan dari YouTube. Supaya penonton klik video Anda, itu judul harus menggunakan kalimat-kalimat yang menarik. Tentunya disesuaikan dengan penonton Anda itu siapa everybody. Karena menarik itu adalah hal yang relatif. Menurut si A menarik, belum tentu menurut si B menarik. Begitu juga sebaliknya everybody. Dan selain judul itu menarik, harus mengandung kata kunci. Oke, kenapa harus menarik dan kenapa harus mengandung kata kunci everybody? Jadi kenapa harus menarik? Karena sebagai daya tarik agar penonton klik video Anda everybody. Jadi manusia itu akan terpikat dengan sesuatu hal yang menarik. So, judul itu harus ada kalimat yang menarik. Dan kenapa harus ada kata kunci everybody? Agar penonton mudah menemukan video Anda sesuai dengan minat yang sedang mereka cari. Jadi itu adalah sebuah relevansi atau kecocokan antara kata kunci dan juga minat penonton yang sedang penonton cari everybody. Sebagai contoh, ketika Anda menyematkan kata kunci ikan di dalam judul video Anda, secara otomatis yang muncul di beranda pencarian mereka itu adalah orang-orang yang berminat tentang ikan. Jadi pada intinya kata kunci itu tujuannya adalah untuk mempermudah penonton untuk menemukan video Anda. Kemudian yang berikutnya adalah thumbnail. Jadi thumbnail itu harus menarik dan relevan everybody dengan minat
penonton tentunya everybody. Jadi agar penonton itu merasa bahwa memang video Anda yang sedang mereka cari. Jadi idenya sudah bagus, judulnya sudah menarik dan mengandung kata kunci, tapi pada kenyataannya mungkin thumbnail Anda tidak sesuai dengan penonton dan itu mengurangi keyakinan penonton untuk ngeklik video Anda dan nonton video Anda everybody. Jadi sekali lagi, ide, judul, dan thumbnail, inget-inget itu untuk video panjang. Jadi kalau misalnya viewer video panjang itu susah dan sepi, berarti ide, judul, dan thumbnail Anda masih belum maksimal. Itu perlu diasah dan perlu latihan lagi everybody. Jadi tidak bisa disamakan antara video panjang dengan short. Kalau di video panjang itu judul sangat menentukan jumlah viewer Anda, kalau di short tidak everybody. Karena judul apapun yang penting relevan dengan isi video, secara otomatis video Anda masih akan direkomendasikan dan akan ada penontonnya di short. Dan sekarang kita akan bahas optimasi short. Apa yang harus Anda lakukan untuk bikin video short supaya banyak viewers? Karena perlu diketahui bahwasanya untuk syarat monetisasi untuk jalur short itu yang dibutuhkan bukan jam tayang, tapi yang dibutuhkan adalah jumlah viewer, yaitu 10 juta viewer everybody dalam 90 hari terakhir. So, yang harus Anda lakukan untuk short, video itu harus menarik dan ada durasi yang efektif everybody. Jadi durasi yang efektif itu minimal adalah 15 detik dan maksimal adalah 25 detik everybody. Khusus untuk channel baru. Itu tujuannya adalah untuk mengamankan durasi rata-rata penonton. Karena salah satu yang menentukan video Anda direkomendasikan lagi oleh algoritma YouTube adalah durasi rata-rata penonton everybody. Kemudian yang berikutnya adalah hook di 3 detik pertama. Jadi kalau di video panjang itu thumbnail fungsinya adalah untuk ngehook, untuk sebagai pancingan supaya penonton tertarik dan ngeklik video Anda. Di short itu tidak perlu thumbnail sebagus yang ada di video panjang. Jadi hooknya itu diganti dengan detik pertama, yaitu hook di 3 detik pertama. Jadi harus ada hal-hal yang menarik di 3 detik pertama sebagai pancingan, sebagai hal yang bisa meyakinkan penonton bahwasannya memang video ini yang mereka cari, supaya mereka bertahan sampai selesai everybody. Kemudian short yang harus dilakukan, ritmenya harus cepat, harus mengikuti tren yang sedang berlangsung. Karena jalur yang paling direkomendasikan oleh algoritma YouTube short ini adalah feed short. Jadi ritmenya harus cepat everybody. Beda dengan video panjang. Kalau video panjang perlu kata kunci supaya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi video itu masih bisa ditonton. Tapi kalau short beda. Short itu bermainnya cepat, ikuti tren yang sedang terjadi. Karena video pendek, penonton tidak punya waktu banyak untuk nonton video Anda. Karena short untuk orang-orang yang FOMO atau fear of missing out everybody istilahnya. Jadi kalau misalnya orang-orang FOMO itu selalu mengikuti tren yang terjadi. Jadi mereka ini adalah orang yang tidak mau ketinggalan tren yang sedang terjadi. Jadi, update terus untuk short dan terus mengikuti tren yang sedang terjadi. Kalau tidak, viewer Anda akan semakin menurun dan short Anda akan semakin ketinggalan zaman everybody. Berbicara soal konsisten upload untuk short minimal 1 video dan maksimal 3 video dalam sehari everybody. Itu yang selama ini saya riset dan juga saya langsung praktekkan. Hasil eksperimen ini ternyata yang efektif adalah 1 video dan maksimal 3 video dalam sehari everybody. Yang Anda lupakan adalah kepuasan penonton. Jadi percuma Anda optimasi itu semua ide, judul, dan thumbnail untuk video panjang. Kemudian percuma juga untuk optimasi shortnya. Udah ngikutin tren, udah durasi, udah tepat, udah efektif, udah konsisten upload setiap hari. Udah memanfaatkan fitur yang ada di short, tapi ternyata keadaan dari channel Anda viewernya segitu-gitu aja. Yang Anda lupakan adalah kepuasan penonton everybody. Jadi kepuasan penonton itu Anda bisa lihat dari retensi penonton. Silahkan cek di YouTube Studio Anda untuk video panjang, retensi penontonnya ada di situ. Dan juga untuk short, silahkan Anda cek di setiap video short Anda ada rata-rata durasi tonton. Itu salah satu indikasi yang menunjukkan penonton Anda puas atau tidak. Jadi paling nggak untuk retensi penonton video panjang itu minimal 50% mereka nonton dari keseluruhan penonton Anda everybody. Jadi jangan sampai ada di bawah 50%. Wah, kalau di bawah 50% pengalaman saya pribadi itu biasanya viewernya jeblok everybody ya. Dan untuk short jangan lupa juga minimal paling enggak 100% lah ya. Kalau di bawah 100% itu biasanya mentok viewernya everybody. Selain retensi penonton, jangan lupa jumlah like juga Anda harus push lagi.
dalam tanda kutip jumlah like ini adalah jumlah like yang tidak dimanipulasi. Dalam artian bukan bot, bukan manipulasi, jadi bukan beli like, bukan saling like, saling tonton, itu tidak efektif dan tidak akan berpengaruh terhadap performa dari video Anda, everybody. Buatlah video semenarik mungkin supaya mereka suka dan mereka mengekspresikan bahwasanya mereka suka dengan video Anda dengan nge-like video Anda. Semakin banyak yang nge-like video Anda, secara otomatis viewernya akan semakin melesat, everybody. Entah video panjang atau video short, everybody. Dan jangan lupa juga pancing mereka dengan komen. Jadi bagaimana caranya konten Anda itu bisa membuat mereka komen dan berdiskusi dengan Anda, dengan penonton yang lain di kolom komentar. Dan itu semua adalah sebuah indikasi kepuasan penonton. Kalau sudah Anda lakukan hal itu sebagai bahan eksekusi dan juga sebagai bahan evaluasi, secara otomatis channel Anda akan berkembang dan melesat, everybody. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Lawan Kotoro Seninau. Bye.